Kita belajar Ibrani 9 ayat 12. Kita melihat mengenai diri Yesus itu, dia menjadi imam besar, dia mengambil bagian imam besar. Yesus bukan seorang penyelamat saja, tapi dia seorang imam juga yang dia ambil bagian dengan pengorbanan diri. Ya, kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 12. Saya akan baca Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, kita melihat Yesus, dia tidak bawa darah binatang seperti yang seorang imam lakukan. Yaitu imam pertama Harun, kakaknya Musa. Mereka masuk ke dalam bait suci sekali setahun untuk membawa darah domba. Ya, itu ada satu kemah dan ada pisahan kemah itu, dan ruang kudus yang depan itu untuk imam-imam masuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ruang kudus, maha kudus yang dalam, bagian dalam itu semua imam tidak diperbolehkan masuk. Yang masuk dalam ruang maha kudus, yang layak masuk adalah imam besar. Itu pun setahun. Jadi tujuan dan maksud masuk ke dalam ruang maha kudus adalah untuk bangsa Israel melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Imam besar punya keluarga atau dalam keluarga ada dosa. Dia membawa darah binatang itu untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Dan darah yang mereka imam bawa masuk dalam percikan di atas kerub itu sebagai minta pengampunan saja, bukan penghapusan dosa. Jadi setiap darah binatang membawa setiap setahun, jadi satu tahun satu kali, dan itu berulang-ulang kali dilakukan dalam tahun. Nah, dan itu tidak melunasi dosa mereka masih ada, dan mengampuni apapun pelanggaran mereka. Dan Allah dalam mereka mengampuni dalam setahun sekali, Allah memberikan kelimpahan kepada mereka untuk mereka menikmati. Itu pada waktu bangsa Israel di padang gurun. Dan saat ini kita melihat diri Yesus. Dari Yesus itu binatang, dia bunuh binatang, potong, sembelih, dan bawa darah binatang itu bawa masuk dan mempersembahkan kepada Allah. Yesus tidak buat hal itu. Apa yang Yesus bawa itu kita lihat di sini, yaitu Yesus bawa darahnya sendiri. Dia korbankan dirinya di atas kayu salib. Dan pengorbanan Yesus ini bukan secara sementara atau hal sementara, tidak. Sementara seperti dia sudah korbankan di atas kayu salib, darahnya itu tumpah untuk menghapus dosa manusia, bukan mengampuni, menghapus. Karena dia bukan bawa darah binatang, dan Yesus itu bukan manusia. Kita lihat di sini, setiap tahun imam besar Israel memasuki tempat yang kudus. Setiap tahun di kemah suci atau bait suci, setiap kali memasuki tempat yang maha kudus itu, ia harus membawa darah hewan.
yang sebenarnya tidak akan pernah bisa melunasi dosa. Darah domba tidak akan pernah melunasi dosa. Walaupun mereka bawa satu tahun sekali, tapi tidak pernah melunasi dosa mereka. Itu hanya mengampuni. Kita baca di Ibrani pasal 9 ayat 7. Kita mundur ke belakang. Ibrani pasal 9 ayat 7, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggarannya yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Nah, iman itu punya pelanggaran. Umat bangsa Israel punya pelanggaran itu yang dia datang, imam itu bawa masuk darah binatang untuk mengampuni saja. Dia bukan untuk menghapus dosa, tapi mengampuni tiap tahun sekali. Imam besar masuk dalam ruang maha kudus. Nah, dan namun imam besar kita telah persembahkan darah yang jauh lebih berharga. Siapa itu? Siapa yang imam besar kita itu siapa? Itu Yesus. Ia telah mempersembahkan darahnya sendiri kepada Allah untuk menebus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, termasuk Anda dan saya. Dan karena Allah sungguh puas dengan pengorbanannya yang Kristus berikan itu, Kristus sebagai imam besar kita memasuki sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Hal ini berarti bahwa karya pelayanannya tidak perlu lagi diulangi. Karya pelayanan Yesus tidak perlu diulangi. Dia tidak akan mati lagi kedua kali. Oleh sebab itu, melalui Kristus kita memiliki apa, saudara-saudara tahu? Kelepasan yang kekal. Haleluya. Sebelum Tuhan Yesus menyelamatkan kita adalah seperti budak yang terbelenggu dan terpidana mati. Namun dengan darahnya yang menebus kita telah sempurna dibebaskan dari kuasa dosa dan dari semua hukuman yang patut kita terima. Luar biasa ya. Ya, itu di Yesus. Jadi Yesus korban tidak akan dua kali. Nah, sekarang kita cukup percaya pada Yesus, pengorbanan Yesus itu. Yesus bukan manusia. Yesus Tuhan yang mengambil bagian imam untuk manusia tidak perlu lagi korbankan binatang sebagai pengampunan kepada Allah. Kita punya dosa. Kita ini lahir dan keturunan dari Adam. Dan kita perlu meminta ampun kepada Tuhan. Kita. Dan saat ini kita tidak perlu bawa binatang untuk ulang-ulang kali setiap tahun yang bangsa Israel lakukan. Yesus datang satu kali, mati satu kali, berikan hidup itu dengan darahnya yang kudus itu. Dia menjadi imam, membawa darahnya itu, mengorbankan dirinya. Allah sangat puas untuk membebaskan saya dengan saudara. Allah sangat puas itu. Cukup percaya pada Tuhan Yesus. Ingat, kita tidak buat apa-apa, Dia yang korban di atas kayu salib. Kita yang manusia yang siap dibakar mati. Kita manusia yang berdosa. Dia yang sempurna datang mengorbankan, mengambil bagian yang layak di atas, gantung di atas kayu salib adalah kita, tapi Dia ambil bagian. Bawa darahnya itu kepada Allah, persembahkan kepada Allah untuk menebus dosa kita ini. Saudara, ini sangat berarti bagi kita apa yang Yesus buat ini. Mari kita percaya Dia, kita mengimani kepada Dia, kita terima
Berkat satu-satunya yang Allah berikan adalah Yesus saja. Bukan makanan semua yang kita makan, bukan berkat. Itu hasil keringat kita, hasil kerja kita. Berkat yang kita terima, Yesus yang datang korban untuk kita. Mengambil bagian imam, menggantikan posisi kita. Yang percaya kepada Yesus adalah dia sudah dosanya dilunasi oleh darah Yesus itu, karena percaya kepada Yesus itu. Lain, tidak ada kepercayaan lain yang kita bisa masuk ke surga melalui dia saja. Tuhan berkati. Shalom.